Oke, jadi ini ceritanya tentang kafe ya. Tapi sebelum kafe, mungkin kita ceritanya tentang studio kreatifnya dulu. Jadi tahun 2009, Bu Ari dan suami Bu Ari Okta, Pak Adi Surya, itu kita sama-sama bersepakat untuk membuka sebuah ruang kreatif yang kita buka untuk publik, yang basisnya adalah desain, seni, desain, dan culture. Jadi seni, desain, dan budaya. Di situ kita mulai berkegiatan tahun 2009 sampai sekarang tahun 2024, dan kemudian di 1 tahun ya. Jadi sebenarnya kafenya baru 1 tahun belakangan itu kita merasakan bahwa ketika kita berkegiatan ataupun ada yang menunggu ketika saudaranya, anaknya berkegiatan, itu ternyata membutuhkan makan dan minum. Nah, baru kemudian kita membuka kafe. Karena kalau di Palakali Kreatif itu kan kita basisnya seni rupa dan desain, jadi semua kegiatannya itu berkaitan dengan seni rupa dan desain. Kita ada 3 program utama. Yang pertama itu adalah edukasi seni, kemudian kolaborasi komunitas, dan memproduksi produk kreatif. Nah, di edukasi seni itu memang kita membuka kelas seni yang itu bisa reguler ataupun bisa berdatang gitu ya. Nah, itu kita buka setiap hari, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Seni dan kuliner ya, itu sesuatu yang memang harus menyatu. Karena kalau kita nggak makan, kita nggak minum, lapar, ide kreatifnya nggak keluar. Atau kreativitas yang kita usung itu sebenarnya adalah bagaimana kita harus percaya diri dengan apa yang ada dalam yang kita punya. Yang apa yang ada dalam diri kita itu kita olah sedemikian rupa sehingga outputnya menjadi sesuatu yang kreatif. Di sini sebenarnya kita tidak ingin mencetak kemudian seseorang menjadi seniman atau desainer, tidak, tapi lebih pada membangun karakter. Karena melalui kegiatan berkesenian itu kita sebenarnya berlatih untuk bertanggung jawab, berlatih untuk jujur, berlatih untuk punya empati, bekerja sama, dan seterusnya. Jadi justru karakter itu yang ingin kita tumbuhkan melalui kegiatan seni. Nah, kemudian apa hubungannya dengan kuliner? Ya itu tadi, kita harus apa namanya ya? Badan kita harus cukup, badan kita harus nyaman dulu, terus supaya kemudian kita bisa berkarya. Nah, kemudian tinggal makanan seperti apa yang kemudian bisa membuat badan kita nyaman, karena kan kita bagaimana caranya supaya badan kita itu tidak tersakiti oleh banyak sekali makanan instan atau racun-racun gitu yang masuk dalam tubuh kita gitu. Sekarang teknologi kan sudah tidak bisa kita nafikan lagi ya, sudah luar biasa sekali percepatannya. Lalu bagaimana seni dan kuliner ini bisa tetap bertahan pada kekuatannya. Kekuatan yang kita angkat di sini adalah kelokalan sebenarnya, kearifan lokal. Kearifan lokal tentu saja di situ juga ada isu lingkungan yang diangkat. Jadi di studio kreatif dan juga di kafe itu kita selalu mengkampanyekan atau mengkampanyekan atau mengedukasikan tentang bagaimana kita menjaga alam, menjaga bumi. Lewat apa? Lewat apa yang kita hidangkan dan juga kegiatan yang kita munculkan. Kalau misalnya lewat hidangan yang kita munculkan itu sederhananya misalnya kita tidak ada sedotan plastik. Itu kan sebagai salah satu kita ingin menjaga bumi gitu ya. Lewat apa? Lewat apa yang kita hidangkan dan juga kegiatan yang kita munculkan. Kalau misalnya lewat hidangan yang kita munculkan itu sederhananya misalnya kita tidak ada sedotan plastik. Itu kan sebagai salah satu kita ingin menjaga bumi gitu ya. Makanya kita substitusi, kita ganti dengan sedotan yang lain yang memang bisa berkali-kali pakai. Kemudian kita memakai piring, kita memakai gelas, tidak memakai plastik yang sekali buang. Yang ada di sekitar kita. Ternyata kalau kita lihat, kita boleh jujur gitu ya, kita punya kekayaan yang luar biasa saat ini. Kekayaannya itu adalah limbah, terutama limbah plastik. Itu sekarang itu kan terpaksa ada ya, yang mengadakan ya kita sendiri. Karena itu terpaksa ada, makanya kemudian Palakali Kreatif ingin berperan aktif bagaimana supaya itu ada solusinya. Jadi secara kekaryaan dan juga secara kulineri kita semuanya mengacu pada sustainability, tentang isu berkelanjutan, tentang isu ramah lingkungan. Begitu. Apa ya tantangannya? Kalau tantangannya banyak banget karena sekarang ini kan ruang-ruang kreatif ataupun kemudian kuliner juga banyak bermunculan ya.
di satu sisi itu juga cukup menggembirakan karena artinya semuanya ternyata kreatif, semuanya ternyata kemudian menggeliat pada ranahnya masing-masing. Tinggal kemudian bagaimana kita mempertahankan. Jadi justru tantangannya adalah itu, bagaimana kita mempertahankan, bagaimana kita tetap konsisten dengan konsep, dengan paradigma yang kita punya. Itu tantangannya.